وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Rizal Podcast kalian, berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini dengan seorang tamu kita dari kota Solo yang kesibukannya sehari-hari adalah seorang ustazah, guru di salah satu MDTA Surabudang ya Tun ya. Puji syukur kita ucapkan pada Allah dan selawat kita kirimkan pada junjungan kita ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, ada beberapa hal yang akan coba kita tanya-tanyakan kepada ustazah muda kita ini dalam rangka menyampaikan pesan atau motivasi kepada anak-anak kita supaya anak-anak generasi Islam ini mulai dari kanak-kanak, anak-anak, remaja dan dewasa nantinya menjadi qori dan qoriah. Selamat siang Atin. Siang Pak. Apa kabar deh? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan Atin dapat hadir di podcast ini. Ada beberapa hal yang ingin kami gali sebenarnya sama Atin dalam rangka memotivasi adik-adik kita Dari MDTA generasi anak-anak dari Islam itu sendiri. Mereka sebelum mereka memasuki masa remaja dan dewasa. Sebagai seorang qoriah, di tahap awalnya sebelum mencapai ke menjadi seorang qoriah itu apa yang biasanya Atin lakukan? Kalau untuk sebelum menjadi seorang qoriah, yang pertama itu memang pada usia dini itu balita itu, Atin kan belajar sama Umi atau sama Papa gitu kan. Yeah. Jadi emang masih ingat sampai sekarang itu waktu sebelum masuk kelas 1 SD, jadi emang kalau kita kadang jadi balita itu kan rasa ingin tahunya besar gitu kan, rasa ingin tahunya tuh pengen tahu ini. Jadi waktu itu ada ikro gitu ya, jadi Atin sebelumnya belum mengaji waktu itu. Jadi iseng-iseng Papa sama Umi lagi ngobrol, jadi Atin iseng-iseng ini apa gitu. Ini apa gitu. Jadi waktu itu ada huruf alif berbaris, kalau di ikro kan udah berbaris semuanya. Jadi Umi bilang kayak gini, kalau Umi manggil Atin gitu kan, jawabannya apa? A gitu. Ini huruf A gitu. Jadi masih ingat sampai sekarang gitu ya. Cara mengajarkan ke anak-anak itu ya ibaratnya prakteknya seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang masih ingat gitu. Sama kayak huruf sa gitu. Cuman kan waktu kecil itu belum diajarkan bagaimana kharijul hurufnya, kan belum. Sa semuanya. Jadi kayak sa itu kalau sabun apa awal kita bilangnya, kata Umi. Sa, ayah ini hurufnya. Gitu seperti itu, iya. Jadi lebih di saat usia kita di bawah 5 tahun ini lebih ke praktek dari keseharian yang kita lakukan. Iya. Jadi apa yang kita temukan nanti dikombinasikan dengan huruf hijaiyah. Iya, dikombinasikan. Setelah masuk usia sekolah dasar, berarti dari balita tadi Umi mengajarkan sambil bermain gitu kan dalam keseharian-sehariannya. Ketika masuki usia SD? Jadi ketika itu masih ingat ketika sebelum sekolah, jadi Atin udah bisa menghafal Al-Quran itu. Jadi kalau Papa orangnya kan kalau sama Iqra nggak terlalu gitu ya, sama karena itu lebih ejaan. Jadi Papa itu lebih suka menghafalkan gitu. Jadi beliau hafalkanlah surah Al-Fatihah, beliau hafalkan surah Al-Baqarah yang sampai ulaika humul muflihun. Itu seminggu setelah Tin tahu dengan huruf A, Ba, Ta itu udah bisa hafal ya.
itu, cuman kita yang nggak tahu ini ejanya apa, ini ejanya, cuman udah gitu. bisa menghafal gitu. Nah jadi dulu waktu Umi pada sekolah dasar itu kan, sekarang kan anak-anak yang di Pondok Al-Quran yang di rumah itu di Tanjung Bingkung. Nah kalau dulu itu remaja-remaji, jadi emang khusus belajar irama gitu kan. Jadi namanya kita anak kecil ya tadi rasa ingin tahu yang tinggi diikut juga gitu. Jadi setidaknya pasti kita hafal bagaimana bunyinya, bagaimana cara melafazkannya gitu. Atin kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 98. Berarti sekarang sudah 23 tahun lebih. Sudah 23 tahun ya. Jadi di usia apa berarti belum tekniknya di sekolah dasar masih Papa melafalkan gitu ya. Kita mendengar, setelah itu kita ikuti. Kira-kira itu sampai kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Iya, sampai kelas 2 SD seperti itu. Jadi udah mulai dan kelas 3 SD udah coba untuk lomba-lomba bulan puasa, bulan Ramadan. Antara masjid, antara surau, antara musola gitu ya. Itu perdananya. Ini deh. Mulai belajar tekniknya di usia berapa? Kalau mulai belajar teknik itu paling yang udah tahu bagaimana makharijul hurufnya itu kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Teman itu baru tahu makharijul huruf. Yang nanti tahu tentang hukum-hukum tajwidnya itu udah SMP itu. Cuman artinya waktu yang tahu dengan ini mat apa itu SMP. Cuman kita udah bisa melafazkannya karena Umi selalu bilang ini dengung. Ini dengung, ini panjang gitu aja. Umi kalau ngajarin ya ini ikhfa bukan gitu. Tapi ini panjang, ini dengung gitu. Jadi udah tahu, cuman nama dari mat itu belum tahu. SMP udah tahu aja. Cuman tekniknya itu udah dari SD. Oh, dari SD. Iya. Bisakah kita samakan tilawah ini dengan latihan lagu? Artinya untuk vokal-vokal tertentu, ini nggak bisa tilawah nih karena suaranya kurang mendukung, itu ada nggak? Lagu maksudnya? Lagu nyanyi gitu. Iya, nyanyi religi. Kalau untuk nyanyi itu, kalau dari tilawah itu emang terfosir suaranya. Artinya kan penyanyi juga, Qur'an juga. Artinya penyanyi juga. Iya, artinya penyanyi juga. Jadi emang ada bedanya itu, Pak. Jadi kalau kita emang Qur'an itu kan nadanya turun, naik, turun lagi, naik ya. Tapi kalau untuk menyanyi itu kita bisa mengontrol suara. Misalnya kalau suara kita hilang ya, bisa kita nanti pakai suara false gitu. Kalau untuk tilawah nggak bisa. Dia mau dari suara diafragma, suara perut, naik ke tenggorokan, naik nanti ke suara kepala gitu. Jadi kalau emang suara kita serak tuh kalau di tilawah tuh jelas dia. Dari pribadi Atin sendiri. Soalnya kemarin Atin ada kegiatan itu suara emang serak gitu. Emang serak. Kalau dibawa mengaji itu mohon ampun lah gitu. Ini kayaknya nggak bisa untuk dibawa mengaji. Cuman dicoba untuk nyanyi bisa gitu. Jadi ibaratnya ketika di tilawah itu emang terfosir banget suara kita gitu ya. Jadi ketika kalau untuk nyanyi itu kita bisa lah bawain suara sedang-sedang gitu. Kalau untuk ilmu tajwid, makharijul huruf itu kan bisa kita pelajari. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagaimana cara kita menjadikan dari nol seorang qori yang mampu membawakan tilawatil Quran dengan baik. Apakah itu harus punya dasar suara yang bagus atau semua orang bisa bertilawah? Semua orang bisa Semua orang bisa. Semua orang bisa. Tergantung yang pertama kegigihan. Niat dan kegigihan. Iya. Sama aja Pak. Kalau misalnya seandainya suaranya bagus, gigi dia juga nggak akan bisa gitu. Tapi dia biasa saja, dia gigih. Sama kita mau lulus ujian, kita gigih, kita biasa-biasa saja. Pasti orang yang biasa itu akan sukses gitu. Dibanding orang yang pintar, tapi yang malas-malasan gitu juga nggak akan sukses gitu ya. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa bertilawah asalkan percaya diri,
niatnya itu emang untuk sukses, emang untuk bisa, bukan hanya bisa tapi pandai. Masalah itu kegigihan. Dan soalnya karena kita belajar tilawah itu pasti guru itu melatih pasti diulang-ulang. Nah, kalau kita nggak gigih, merasa bosan, ya udah sampai segitu aja gitu. Tapi kalau kita gigih, diulang-ulang, kita ulang, diulang-ulang, kita ulang, gitu. Pasti dapat. Bisa berarti ya. Cuman kalau emang kata pelatih, kalau suara yang bagus itu, ya kan ada beda-beda ciri khas suara orang. Itu sebenarnya itu ibaratnya keajaiban gitu dibandingkan suara yang bagus. Ada suara yang biasa. Tapi kalau dilatih terus-menerus itu akan mendapatkan suara yang indah juga. Kan tidak semua orang punya suara panjang itu deh. Iya. Nafas ya, nafas gitu kan. Tilawah butuh nafas yang panjang. Ada treatmentnya. Kalau Atin sendiri sebenarnya dulu Atin juga nggak panjang nafasnya. Oh gitu. Ya, juga nggak panjang nafasnya. Cuma setelah waktu mulai nafas itu ibaratnya berkembang lah gitu. Cara Atin mengaji itu emang waktu itu pelatih menyarankan untuk olahraga gitu kan. Olahraganya bukan lari, tapi kalau lari itu soalnya jantung tuh kan berdetaknya kencang gitu. Jadi nafas kita tuh ya agak kata pelatih sih yang secara teori agak pendek kalau untuk lari. Cuman kalau yang panjang itu nafas di berenang. Soalnya kan kalau berenang kita tenaga keluar, kita nahan nafas juga. Ya jadi cobalah berenang, tahan nafas. Itu ada yang lakukan rutin waktu sebelum ikut MTQ di Sawalunto sama ke Mataram. Emang ada perubahannya langsung. Sekaligus di fisik juga, di nafas juga gitu. Berarti dengan berenang ya? Berenang. Jadi kita tahan nafas. Setelah itu yang pertama olahraga berenang. Yang kedua itu setiap pagi, ini guru juga mengajarkan, setiap pagi itu kita latihan vokal. Ya, kita ambil nafas, terus sampai jangan sampai terputus, sampai emang tidak bisa lagi untuk keluar suara itu untuk keluar. Seperti itu. Nah, jadi ulang lagi gitu. Dan yang ketiga, coba kita bertilawah sampai kan ke ujung. Misalnya kita berhenti di sini awalnya, ulang lagi, sampaikan lagi, ambil nafas lagi, ulang lagi, sampaikan lagi. Nah, sampai emang benar-benar nggak bisa lagi. Jadi nanti dia terlatih itu nafas itu untuk panjang. Berarti fase pertama kita harus mempunyai ilmu tajwid. Ya, tajwid. Setelah itu punya tekad yang kuat, kegigihan tadi. Kalau suara pun bisa dibentuk sebetulnya. Kalau tidak ada dasar suara yang bagus. Nah, kemudian ketika Atin sudah menjadi qori'ah, prestasi yang pertama di qori'ah ini, di musabaqah yang perdana sekali. Iya, yang pertama sekali Atin ikuti sebagai tilawah ya. Iya, tilawah. Kan banyak cabang itu. Yang cabang tilawah yang pertama. Kalau cabang tilawah yang pertama sekali itu, kalau yang di tingkat yang bulan Ramadan tadi, kita coba-coba kan. Awalnya nggak dapat, waktu baru kelas 3 SD itu coba lagi. Itu pun tilawah anak-anak Atin ikut. Dan alhamdulillah juara 1. Jadi seterusnya 1 gitu kan. Jadi karena udah juara 1 tilawah anak-anak yang Ramadan tahun itu, tahun besoknya nggak boleh ikut lagi padahal kita masih anak-anak kan. Cuman kita udah juara 1 betul turut di musola atau masjid itu. Jadi tahun berikutnya berarti kan kelas 4 SD. Udah ikut tilawah remaja biar di negari. Jadi setelah itulah baru Atin kalau untuk musabaqah kan banyak cabangnya. Kalau yang di tilawah, yang perdana sekali itu yang tartil dasar. Tartil dasar itu. Jadi kalau tartil dasar waktu itu di Tentung Ciri. Ya, Kecamatan Kubung. Cuma setelah itu yang emang yang di bidang tilawahnya itu waktu di MTQ tingkat Kota Solo. Emang waktu sebelum ikut tingkat Kota Solo, tingkat kecamatan itu emang dulu Papa kan orang agam, baso. Jadi beliau untuk mengembangkan anak-anaknya ini ngapain ikut di negari ini? Pergilah ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan lawannya, gitu kan. Jadi berkembanglah di sana. Di situ lebih kompetitif. Iya. Jadi di situ
situ alhamdulillah juga satu dua alhamdulillah gitu. Mulai ke provinsi dan nasional. Mulai ke provinsi itu waktu MTQ di Dharmasraya. Mewakili Kota Solo. Mewakili Kota Solo. Mewakili itu tadi juga pengalamannya sebenarnya. Sebelum ke Dharmasraya itu ke Pasaman Timur kalau nggak salah. Ya namanya juga kita ibarat anak bawang gitu ya, anak baru nampak wajah. Ya itu namanya juga orang tuh yang sebelumnya lah yang udah berprestasi gitu ya. Dan kita juga tidak memungkiri hal seperti itu terjadi. Jadi waktu itu aku pertama kali ikut ke Dharmasraya itu emang kelas berapa? Kelas 1 SMP kalau tidak salah. 1 SMP ya? 1 SMP entah 3 SMP. Pokoknya tahun 2012 3 SMP ya? Kayaknya. Setelah itu cuman situ belum beruntung. Belum beruntung. Setelah itu lanjut lagi tingkat provinsi di Pasaman Barat. Dan itu kalau nggak salah nomor urut 8. Di Pasaman Barat. Iya, nomor urut 8. Dia kan ambil cuma 6. Iya. Kurang 2 lagi nilainya. Terus setelah itu baru setelah Pasaman Barat di Sawalunto. Di Sawalunto cuman cabang atin beda. Tapi bidangnya tilawah juga. Cabangnya syarhil nanti tetap tilawah juga. Jadi tapi yang bagian tilawahnya. Iya, itu juara 2 kalau tidak salah. Nah, di Sawalunto inilah perdananya atin ke nasional. Lanjutan dari Sawalunto. Jadi ke nasionalnya MSQ atau tilawah? MSQ, MSQ. Tapi bagian tilawahnya. Bagian tilawah. Karena MSQ ini untuk diketahui sahabat ada 3 peserta ya. 3. Sebagai pendakwah atau pensyarah. Kemudian penerjemah dan tilawahnya. Sudah mulai berprestasi di tingkat nasional. Lamanya itu enaknya kalau udah mulai nampak kita tuh di nasional, sebenarnya kita yang nggak pernah dianggap menjadi dianggap yang pertama. Kita yang nggak tahu orang ini yang ikut syarhil ya jadi tahu orang kan, dan ibaratnya kita diperbutkan gitu. Cuman kan kita dari mana kita berasal, ibaratnya saya menggadang awak itu tetap kita pulangnya ke situ juga. Walaupun banyak iming, tetap kita tahu diri juga kan. Ya kalau musabakoh sudah datang, kan memang ada dari kabupaten kota lain mencari peserta yang mempunyai di bidang-bidang. Yang sudah punya prestasi di bidangnya masing-masing itu mau direkrut ke kabupaten kotanya. Itu Atin rasakan juga. Rasakan juga. Setelah sampai di nasional itu, Atin sekarang kan ada binaannya, ada anak-anak didiknya gitu kan. Sudah berapa lama? Kalau Atin sebenarnya kalau anak didik itu mungkin SD mungkin udah ada anak didiknya. Iya, karena kan udah lomba-lomba juga, jadi ibaratnya anak didiknya itu yang di rumah gitu. Jadi Umi itu aja tilawah gitu. Jadi udah ada anak didik. Cuman yang emang Atin yang dikhususkan untuk jadi guru itu yang udah waktu Atin ngajar di MBTA Surabaya itu dari kelas 3 SMP. Di situ baru kayak namanya juga suka dengan hobi yang ekskul ini yang kayak suara vokal, kesenian lah gitu. Kayak Atin pernah juga waktu SMP itu ngajar di MTSN Kota Solo, Kasidah Rebana juga. Jadi mencakup lah gitu. Selagi kita bisa mengajarkan, apa salahnya gitu. Sudah ada yang jadi kori? Kalau yang Atin pegang itu? Udah ada. Udah ada itu namanya Rahima Raudatul. Dia kori kota juga. Korinya Cuman dia tingkatnya yang paling tinggi itu di tingkat kabupaten kota, belum provinsi. Gitu. Kabupaten kota. Usianya sekarang? Dia sekarang kemarin baru tamat MAN Kota Solo. Setelah itu kalau yang seperti itulah, seperti Ima itu. Cuman namanya juga tadi walaupun kita pintar harus tetap gigih lah. Kadang anak-anak remaja itu udah pintar
udah ini bisa ini, dia malas untuk mengembangkannya. Setidak-tidaknya walaupun kita bisa sedikit ajarkanlah, kalau nggak ke orang lain, ke adik-adik gitu. Artinya itu yang paling kita tanamkan ke adik-adik dulu. Jangan sampai putus generasi Kori dan Koriah ini. Sampai ada di suatu, kalau ini kejadian ada di suatu kampung itu memang putus Kori, sehingga untuk imam itu dicari ke tempat lain. Nah kan sedih kita ya. Kalau kita mulai dari nol usia anak-anak di SD, huruf hijaiyah mereka sudah tahu, ilmu tajwid mereka sudah paham. Tapi untuk tilawah ini mulai dari nol. Nah, dari nol ini untuk menjadikan seorang qori, bukan seorang yang juara ya, seorang qori yang bisa bertilawah saja, itu butuh waktu berapa lama itu? Balik lagi, tergantung kegigihan. Sebenarnya kalau untuk anak-anak pun dia lebih cepat tangkapnya daripada si remaja. Sepemalas-pemalasnya dia. Kita nggak ambil kita nggak ambil yang gigihnya. Nah, kita ambil yang malas-malas aja. Semalas-malasnya dia itu kalau emang semalas-malasnya banget, itu paling 2 bulan mungkin dia udah bisa. 2 bulan. 2 bulanan. Cuman itu yang malas-malasnya. Yang malas-malasnya. Cuman kalau untuk anak-anak, Atin selama ini ngajar juga anak-anak, kalau emang kebanyakan anak-anak tuh daya tangkapnya itu cepat. Mereka kan auditory gitu, dia mendengar, membaca itu cepat dia nangkapnya. Ya itu sebenarnya kegigihan, dan guru ngajarkan sebenarnya dari orang tua juga ada supportnya gitu. Jadi bisa mereka lebih cepat tangkapnya. Jadi supaya pembicaraan kita ini jelas arahnya, Tin. Kan banyak ini adik-adik kita di rumah mungkin tilawah itu apa sih gitu kan. Jadi untuk mengenalkan kepada adik-adik kita ini, tilawahnya nyanyi iramanya seperti ini gitu kan. Kan ada beda-beda kan, ada hijaz, ros ya. Ada ros, naman. Jadi coba di hijaznya bagaimana bunyinya supaya adik-adik kita kenal dan termotivasi lah untuk rajin untuk rajin dan bisa menjadi qori. Kan sih? Iya. Jadi sebenarnya untuk irama itu ada 7 irama. Pertama itu ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ros, sika, jarka, sobah. Cuman kalau yang sika, jarka, sobah itu karena itu untuk para tilawah dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak itu biasanya yang paling dipelajari itu bayati, hijaz, nahwan, dan tidak tertutup bagaimana untuk mempelajari ros, irama ros. Nah jadi ini nanti satu-satu aja atau ketiga lengkapnya? Satu-satu bayatinya seperti apa? Untuk anak-anak bayati, nahwan, sama? Bayati, hijaz, nahwan. Bayati, hijaz, nahwan. Ya. Nah jadi kalau untuk sebenarnya di bayati itu ada beberapa langgamnya. Ada yang bisa 7 langgam, ada yang bisa 3 langgam. Cuman biasanya kalau untuk yang dibawakan itu qori-qorinya kebanyakan bayati 4 langgam atau 3 langgam. Hijaznya 3 langgam. Kalau rosnya juga 3, nahwannya juga 3. Tapi mungkin Atin lebih ke spesifikan sekali saja awal-awalnya dari irama tersebut. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk awalnya, kalau untuk bayati kita buka aja surat. Nanti potong-potong aja suratnya ya Pak. Enggak apa-apa. Yang ingat aja suratnya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu untuk dasar bayati. Nah dia ada kedua lagi untuk jawab-jawabnya. Tapi itu untuk dasarnya seperti itu. Nah selanjutnya untuk irama hijaz. Kalau untuk irama hijaz
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awal ijaz. Iya. Awal ijaz. Kalau nahwan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi, ya, itu nahwan. Kalau perbedaan ijaz dengan nahwan secara kalau kita kategorikan secara kata itu kalau ijaz tegas. Kalau nahwan tuh dia lembut. Lembut namanya. Lanjut kalau yang nahwan tuh ada 3 juga. Yang keduanya kita ambil yang ayat yang itu lagi favorit juga nih sama murid-muridnya. Biasanya kan mereka suka potong-potong ayat gitu ya. Jadi diviralkan gitu. Ada satu yang Atin suka juga cara pembawaannya yang di irama nahwan ini yang nahwan yang kedua, yang langgam kedua yang itu surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Itu yang iramanya wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani itu sampai nahwan. Iya, itu nahwan. Jadi kalau yang untuk ros, dia lebih tegas lagi kalau untuk ros. Hampir sama dengan irama dari hijaz. Iya. Lupa. Kalau untuk ros, kita jawab dulu ya itu. Jawab nahwan. Jadi kan udah ada 3 langkah Atin bacakan. Tadi di surah Al-Fatihah, yang keduanya Al-Baqarah tadi, yang ketiga ya fokuskan ke iramanya. Nah, jadi yang itulah yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia. Jadi kalau ras itu emang naik. Nah itu ya. Makanya itu kata tadi. Kalau ketika suara kita rada-rada emang tidak fit, itu akan jelas sekali gitu. Ketika kita melantunkan dengan tilawah ayat suci Al-Quran. Tapi kalau bernyanyi itu beda lagi. Karena emang nada-nadanya itu butuh musir suara yang kuat gitu. Terakhir Atin sudah masuk waktu asar. Mungkin ada pesan dan harapan Atin, pesan mungkin ke generasi muda kita, kepada orang tua, harapan mungkin karena Atin sebagai kuliah Kota Solo, kalau ada harapan kepada pemerintah kota atau apa segala macam, silakan mungkin. Ya, pesan dan saran untuk adik-adik di rumah ya, dan untuk orang tua juga sebenarnya kepada orang tua dulu. Jadi kalau memang kita ingin anak kita itu bisa untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Contohnya kita mau anak kita menjadi qori dan kuliah. Sebenarnya itu mulai dari orang tua terlebih dahulu. Dan barulah kita menyerahkan anak kita kepada guru atau pelatihnya. Jadi emang ada support dari orang tua, makanya anak itu akan bersemangat gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk pesan adik-adik juga, adik-adiknya harus semangat gitu. Ketika orang tua kita udah semangat, udah menyuruh kita seperti ini, itu kan keinginan dari orang tua. Jadi kita harus ibaratnya menggapaikan keinginan dari orang tua kita itu. Nah, kalau untuk orang tua lagi, ketika kita suruh anak kita untuk melakukan ini dan mereka lambat untuk mendapatkannya, untuk bisa seperti itu, jangan kita harus support aja, jangan ditekan. Iya, di fase gitu. Jadi karena keterpaksaan itulah nanti anak kita tuh itu yang membuat mereka tuh memang berang sudah amal tali. Nah, jadi itu. Jadi apabila anak kita tidak bisa misalnya ikut lomba ini belum menang
ikut lomba ini belum juara, jangan kita, anak si Anu sih bisa ini, kok kamu enggak gitu. Itu akan membuat ibarat batinnya enggak menerima hal seperti itu. Tapi kita harus support, nggak apa-apa, mungkin hari ini belum ya, itu kemenangan yang tertunda seperti itu. Nah itu kalau untuk pemerintah daerah, mungkin ketika kami ada, mungkin ke tingkat provinsi, banyak-banyak bonus ya Pak. Itu paling Pak. Iya. Tapi cuman kalau dari pemerintah daerah, kalau untuk Kori-Kori A itu alhamdulillah itu termasuk antusias juga pemerintah. Cuman itu sih kurangnya Pak. Bonusnya banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Iya itu saja Pak. Iya. Baik Atin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi suatu motivasi bagi orang tua dan anak-anak kita, adik-adik generasi mudanya. Dan kami tunggu Atin untuk bergabung di MDTA Al-Ikhlas sebagai tenaga pengajar. Mudah-mudahan lahir di sini Kori dan Kori A seperti Atin. Kami berharap Atin bisa bergabung di MDTA Al-Ikhlas. Ya, insya Allah. Baik sahabat sekalian, demikian pembicaraan kita dengan Qori'ah Nasional Kota Solo sebagai MSI juga ya. Iya, MSI dan tilawatil Quran. Kita doakan Atin untuk tetap semangat dalam perjuangannya menciptakan Qori dan Qori'ah di Kota Solo, di nagari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.